beberapa pembaruan outlet-outlet BNI yang mungkin sekarang lebih kekinian begitu. Lalu dampaknya secara konkret yang bisa dirasakan BNI itu seperti apa? Ya, dampak yang paling nyata sekarang adalah meningkatnya transaksi digital kita. Artinya dengan perubahan, tadi saya ceritakan bahwa perubahan outlet ini bukan hanya merubah outlet supaya nasabah nyaman datang ke cabang, tidak. Tapi juga di outlet itu, karena di depan itu kita menamakan itu welcome zone, itu ada satu petugas yang tugasnya adalah mengedukasi nasabah yang datang untuk bisa, yang belum digital, dia punya platform diajarkan. Atau pakai channel-channel digital kita. Sehingga mungkin dia sekali dua kali ke cabang, setelah itu dia mungkin nggak datang ke cabang lagi, karena dia sudah terbiasa memakai platform ya. Kalau sekarang kan kita baru launching kemarin di ulang tahun BNI yang ke-78, itu Wonder. Jadi mereka Wonder mungkin super apps yang lebih gampang digunakan, artinya user friendly dan segala macam, banyak fitur-fiturnya sehingga lebih gampang dia bertransaksi. Jadi impact-nya adalah orang tertarik datang ke cabang, setelah di cabang dia edukasi, setelah itu dia berpindah ke digital. Artinya cost efisiensi terjadi di situ. Mungkin kita invest di awal untuk membuka outlet, tetapi kita berpikirin jangka panjang. Karena jangka panjang nanti pasti orang akan semakin sedikit datang ke cabang. Sekarang aja seperti saya bilang tadi hanya 0,71% dari total. Artinya lebih kecil daripada 1% orang datang ke cabang saat ini. Tetapi bukan berarti kita akan menutup cabang itu, enggak. Bagaimanapun juga 5 tahun ke depan, 10 tahun mungkin kita masih memerlukan cabang. Cuman mungkin konsepnya berbeda. Dan fungsi dari cabang itu sendiri juga akan menjadi berbeda. Di mana sekarang ini kita bikin itu adalah salah satunya adalah tempat edukasi nasabah bagaimana cara menggunakan produk-produk perbankan dengan nyaman dan aman. Nah, tidak hanya nyaman saja, tetapi keamanan yang faktor yang menjadi concern kita pada saat ini. Sehingga kalau Mbak Ana bilang tadi impact-nya ya itu. Orang shifting ke digital. Apalagi sekarang dengan penampilan petugas kita yang bukan seperti orang banker zaman dulu pakai jas, pakai dasi segala macam. Kalau sekarang dia lebih casual ya, lebih lincah, lebih stylish untuk menghandle, sehingga orang pun akan menjadi lebih nyaman untuk diedukasi oleh petugas-petugas kami. Mungkin dampak yang paling itu lama-lama kan cost untuk satu outlet atau satu cabang dibandingkan dengan TPE tadi, terminal perbankan elektronik, itu jauh lebih murah. Cuman sekarang kita karena masih transisi ya. Walaupun di beberapa tempat orang masih senang datang ke cabang, sehingga kita tinggal ngatur aja mana cabang yang konvensional ini tetap berada di situ untuk sementara waktu 5 tahun ke depan. Tapi kalau di kota-kota besar kita sudah banyak kita shifting ke cabang dalam bentuk cabang digital. Makanya karena orang kita juga buka gede-gede kantor ya, buat apa orang juga jarang ke cabang sekarang. Ya mungkin Mbak Ana juga nggak pernah ke cabang kali, jangan-jangan. Iya, Pak Roni, kalau tadi Bapak sampaikan saat ini outlet-outlet atau cabang BNI ini lebih untuk sarana edukasi untuk nasabah begitu. Tapi rencana pengembangan ke depannya seperti apa? Apakah akan seterusnya ini menjadi tempat untuk edukasi atau akan dikembangkan untuk tujuan-tujuan lain juga? Ya, salah satunya sebagai tempat edukasi nasabah. Salah satunya. Yang kedua, yang pertama tentu saja itu tempat orang bertransaksi dengannya. Karena orang bertransaksi dengan transaksi besar dan segala macam pasti akan nyaman datang ke, mungkin mereka ada kegamangan untuk melakukan transaksi di digital. Kalau transaksinya sudah besar, mereka akan lebih nyaman ketemu dengan orang segala macam. Konsultasi juga dengan RM atau butuh penjelasan produk, mungkin dia akan lebih nyaman datang ke cabang. Walaupun kita menyediakan sarana untuk online untuk itu. Kita menamakan kalau di outlet itu namanya advisory zone. Di situ mereka bisa konsultasi dan segala macam. Jadi kalau kita melihat selain itu cabang ke depan, selain tempat edukasi, tempat orang bertransaksi, saya pikir juga cabang
cabang itu masih dibutuhkan untuk beberapa tahun ke depan. Pasti dibutuhkan. Nggak mungkin berkurang. BNI selama 2021 sampai sekarang tuh 3 tahun kita, walaupun kita sudah menutup 110 outlet, tetapi sebagian dari 110 ini kita convert tidak menjadi cabang tapi menjadi TPE tadi. Jadi tetap nasabah terlayani. Kalau ke depan, ya mungkin saja itu akan berkurang lagi. Semakin banyak transaksi digital, otomatis orang akan jarang datang ke cabang maupun datang ke mesin-mesin digital. Orang lebih nyaman di smartphone atau kita punya Wonder atau kita dibuat yang produktif. Kita kalau ini kan buat yang konsumer ya, yang produktif kita namanya BNI Direct. Orang kan lebih nyaman bertransaksi dari rumah sendiri. Tapi PR perbankan adalah bagaimana membuat security-nya yang lebih kuat supaya tidak gampang diinin oleh fraudster. Jadi itu tugas kita kan, kita berpacu selalu bagaimana mengamankan platform ini. Di satu sisi juga yang luar yang mau menjebolkan juga ini. Tapi kita selalu berusaha supaya platform ini juga membuat keamanan yang tinggi bagi nasabah. Cabang nanti bagaimana? Saya pikir mau nggak mau itu pasti akan berkurang. Kalau sekarang kan trennya juga jauh berkurang. Tetapi kalau cabang itu akan habis, saya rasa enggak. Karena masih banyak orang butuh karena tingkat literasi atau inklusi kita ke masyarakat kan belum sepenuhnya sebelumnya terjangkau. Untuk wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang masih membutuhkan, saya pikir itu cabang masih diperlukan. Mungkin yang jauh berkurang mungkin di kota-kota besar. Baik, tadi Bapak sampaikan untuk di Jakarta atau mungkin Jabodetabek ya, ini berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang tadi Bapak sampaikan juga mungkin masih ke depannya akan membutuhkan cabang ataupun TPE begitu. Wilayah-wilayah mana lalu yang menjadi fokus dari BNI? Yang untuk digital? Ya pasti kan yang fokus kan pasti kota-kota besar ya, kayak di Surabaya, Bandung, Makassar, dan Jabodetabek tentunya. Tapi kita juga tidak lupa juga kemarin di IKN. IKN adalah wilayah baru dan mungkin ke depan juga akan menjadi salah satu tempat aktivitas, terutama juga keuangan. Kita kemarin buka TPE di situ, terminal perbankan elektronik. Dan saya pikir di beberapa tempat yang mungkin itu jauh, tetapi kebutuhan digitalisasinya juga tinggi gitu loh. Jadi sekarang ini kan banyak pergeseran pusat bisnis dari satu kota yang tadinya rame, gara-gara di sini dibuka apa, pindah ke sini. Nah, kita melihat selain dari kota-kota besar tadi, ada potensi terhadap wilayah-wilayah baru atau daerah-daerah baru yang dibuka, yang mungkin tingkat literasi dan inklusi penduduk di sana atau masyarakat di sana lebih tinggi. Sehingga itu yang kita akan lakukan untuk pembukaan outlet baru atau merelokasi outlet-outlet tadi gitu.